emang gua mah udah cute gitu cuy, jadi nggak kelihatan gitu ya. Coba kita sharp. Oh kalau sharp dia gue jadi kurus gitu kan. Hello Nerds, welcome back to my channel with me Mr. Kaizo. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza di konten yang paling ditunggu-tunggu, yaitu adalah konten tutorial. Oke cuy, di konten tutorial sekarang ya gua bakal ngasih sesuatu yang baru buat kalian, sesuatu yang fresh, sesuatu yang udah pasti bermanfaat lah ya. Tutorial tuh bermanfaat gitu. Oke, jadi di episode kemarin nih cuy, lu masih ingat episode kemarin bahwa gue tuh ngebahas tentang yang namanya Prism Live Studio yang versi mobile, yang dimana lu bisa live streaming hanya menggunakan handphone tapi fiturnya sama dengan PC. Nah, di sini juga nih makanya kenapa gue buat video ini, karena cuy, Prism Live Studio pun ada yang versi desktopnya. Nah, apa sih kelebihannya si Prism Live Studio desktop dengan OBS ataupun Stream OBS dan XSplit? Nah, sini gue jelasin dulu ya. Yang pertama adalah saat lu menggunakan OBS cuy. Oke, ya tampilannya dia fiturnya sudah oke. Ya cuman yang gue nggak suka dari OBS itu adalah tampilannya yang terlalu jadul cuy. Tampilannya tuh yang kurang keren lah menurut gue, jadi itu kayak om-om gitu, kayak buat bapak-bapak gitu kan. Oke, gue juga senang sebenarnya dengan tampilan Streamlabs OBS gitu ya, tampilannya tuh gaming banget. Wah, udah di label gaming begini siapa yang nggak mau pakai gitu. Cuman ada beberapa hal yang kurang dari Streamlabs, kayak misalkan itu ada suka beberapa banyak bug, tiba-tiba jaringannya down ataupun disconnect dan dia nggak mau reconnect lagi gitu kan. Terus juga scene-nya yang tidak ngepas gitu ya, apalagi sekarang overlaynya tuh juga sudah berbayar. Nah, ada lagi XSplit. Nah, XSplit ini menurut gue oke. Cuman yang satu hal, jadi yang jadi keberatan gue adalah XSplit ini adalah berbayar. Nah, itu sebenarnya buat kaum kita yang memang masih pemula, yang segala sesuatunya harus berbayar dan berlangganan, itu memang agak sedikit berat. Nah, makanya di sini gue memperkenalkan suatu aplikasi baru, yaitu dari Prism Live Studio yang versi desktopnya. Kenapa gue harus mereview ataupun gue harus ngasih tutorial ke kalian untuk kalian menggunakan si Prism Live Studio yang versi desktop ini? Yang pertama adalah basically semua pengaturan dari Prism Live Studio desktop ini adalah sama dengan OBS. Nah, lalu kalau misalkan sama, kenapa kita harus beralih ke Prism Live Studio 8? Karena dia memiliki user interface yang menurut gua dia lebih nyaman dipandang. Dan user experience itu adalah dimana saat kita menggunakan aplikasi itu tetap nyaman, tetap stabil. Yang kita tuh nggak terlalu banyak membiasakan yang baru gitu cuy. Dan lalu yang penting adalah si fitur-fiturnya yang lebih lengkap. Dan satu hal lagi nih, fitur yang paling sangat gua pengen banget adalah kita bisa multi live streaming di 6 platform sekaligus tanpa membutuhkan network required lagi ya, ataupun kita permintaan network yang harus di-upgrade. Jadi dengan internet yang ada dulu di rumah itu tetap bakal stabil juga untuk lu multi live streaming, mau di YouTube, Facebook, Twitch, semuanya bersamaan masih tetap stabil dan oke. Nah, lalu ada hal lain yang gua suka dari Prism Live Studio yang versi desktop ini, yaitu dia adalah kaya akan fitur yang ngebuat kita itu lebih bisa percaya diri lagi kalau misalnya kita saat live streaming. Dia itu punya yang namanya facial beauty effect ya cuy ya. Jadi ya kalau misalkan kalian nih ya nggak pede dengan misalkan kalian lagi ada jerawat kayak gimana, itu kan kalau misalkan di OBS kalau misalkan kalian pakai fitur harus menggunakan add-on dari luar atau kalian menggunakan LUT. Nah, si Prism Live Studio yang versi desktop itu sudah menyediakan beauty effect. Jadi kalau misalkan kalian yang nggak pede dengan keadaan wajah lu yang sekarang gitu ya, yang ada jerawatnya, flek-flek, lu bisa tuning lagi, hidung lu bisa lu mancungin gitu kan, pipi lu bisa lu tirusin gitu ya. Ya pokoknya kalian bisa membohongi publik gitu. Tapi oke, nggak apa-apa, karena ini gue pun juga kadang suka ngerasa di saat gue lagi kayak gini gitu ya, ada lagi stres, biar nggak kelihatan murung ngantuk, lu bisa pakai si beauty effect itu biar si viewers lu tuh tetap merasa bahwa oke, si streamer ini tetap fit tampilannya. Begitu sih sebenarnya poinnya ya, bukan hanya untuk gaya-gaya aja. Nah, lalu biasanya nih kalau misalkan di aplikasi live streaming lain tuh kalian harus memasukkan yang namanya stream key gitu kan, atau ribet. Terus misalkan kalau misalkan di aplikasi platform lain tuh hanya bisa 2. Nah, lalu di sini kalau misalkan live streaming di 6 platform tadi, lu cukup loginin aja akun live streaming lu di aplikasinya begitu cuy. Nah, nanti bakal gue jelasin sih di tutorialnya gimana sih optimalisasinya kalian menggunakan ini. Nah, tapi di sini kita akan ke perkenalan dulu aja ya. Nah, lalu di sini ya, untuk si aplikasi, biasanya ini aplikasi OBS itu tuh ada yang memproteksi gimana kita tuh mengcapture suatu aplikasi. Misalkan nih
OBS itu paling nggak bisa nge-capture Google Chrome karena dilindungin apalah gitu sama Google-nya. Lalu juga misalkan OBS itu nggak bisa nge-capture ataupun tidak bisa maksimal kalau misalkan kita pengen presentasi pakai Microsoft PowerPoint gitu kan. Nah ya, si Prism Live Studio ini pun juga lo bisa optimalkan. Selain untuk main game, kalian pun bisa pakai untuk kerja karena di saat dia nge-capture PowerPoint bisa gitu. Dan yang paling pasti adalah aplikasi ini gratis gitu cuy. Jadi nggak usah bayar-bayar lah, buat kalau misalnya ada yang gratis buat apa bayar gitu. Sedangkan kita pun juga penghasil live streaming kita belum memadai, kita harus berbayar. Wah agak berat ya. Nah makanya Prism Live Studio ini gratis, lu bisa nikmatin, lu tinggal download aja. Nanti gua akan langsung masuk ke bagaimana cara kalian ngedownload dan mengoptimalisasi si Prism Live Studio-nya ini cuy. Dan oke cuy, kita akan langsung masuk ke tutorial gimana sih cara emang kalian mengoptimalisasi dari Prism Live Studio yang versi desktopnya cuy. Oke, hal yang pertama kalian lakukan adalah kalian wajib download dulu aplikasi si Prism Live Studio yang versi desktopnya. Nah, ini gue jelasin ya. Di sini ya, lu masuk aja ke websitenya prismlive.com, nanti link deskripsinya bisa lo cek di bawah. Nah di sini tuh ada 3 pilihan yang harus kalian download ya, yang bisa pilihan yang kalian harus download, yaitu yang versi 64 bit dan macOS, dan yang ada yang new version download. Nah ya, yang gua pakai di sini ya, yang wajib lo download itu yang new version downloadnya ya cuy ya, karena kalau misalkan yang 64 bit ini kayaknya dia bakalan usang gitu ya, bakalan daluarsa. Jadi gue saranin lo download yang new version download karena ini tampilannya bakal 100% mirip dengan OBS. Semua fitur-fiturnya sama dengan OBS ya cuy ya. Oke, kita akan bahas dulu sedikitnya. Nah ini cuy ya, yang gue seneng dari si aplikasi ini adalah kita bisa melakukan multi live streaming secara gratis dan stabil tanpa butuh network required lagi ya. Jadi di sini lo bisa live streaming ke VLive, Never TV ya, yang Never TV itu adalah yang punyanya ya, platform yang punyanya si Prism Live ini, Twitch, YouTube, Facebook, terus yang lain-lainnya ya. Custom RTMP pun lo bisa. Jadi kalau misalkan lo punya custom RTMP untuk Instagram, lo live di Instagram bisa. Oke, lalu stability yang jelas adalah si Prism Live Studio ini jauh lebih stabil dengan aplikasi-aplikasi yang selalu banyak bug, tidak seperti aplikasi sebelah yang sedikit-sedikit DC ngebug gitu ya. Ini dia nggak suka ya. Tapi si Prism Live Studio ini bisa mengklaim dirinya bahwa gue lebih stabil. Oke, nah di sini cuy, facial effect. Stay camera ready with facial effect. Jadi di sini tuh ada efek untuk si muka kitanya gitu cuy. Jadi lo mau misalkan ada natural, cute gitu. Jadi kayak misalkan YouTube sekarang itu musim yang muka-mukanya kayak anak kecil tuh, lo bisa pakai dari Prismnya langsung tanpa lo harus menggunakan lagi source dari luar gitu kan. Takutnya kita kalau source dari luar kan itu scam atau kayak gimana, lo masih safety menggunakan dari si Prismnya bisa disediain. Jadi kalian download aja, lalu kita akan langsung demonstrasikannya di sini ya. Nah di sini gue udah download, namanya adalah Prism Live Studio. Nah nanti di awal itu kalian minta untuk login ya, di login atau register. Lo bisa login lewat berbagai macam platform ya, mau Google, Facebook lo bisa download. Itu fungsinya tapi bukan untuk live streamingnya, nanti beda lagi setting untuk live streamingnya. Jadi kalian bikin akun dulu ataupun misalnya kalian sign up menggunakan akun Google. Di sini gue menggunakan akun Google anak gua ya, bisa kan. Nah oke, kali ini kita akan memperkenalkan aplikasi live streaming teredan kita, yaitu Prism Live Studio cuy. Tampilannya OBS banget ya, tampilan OBS banget, cocik, mantap, dan lebih simpel menurut gua ya. Oke, kita akan jelaskan dari settingannya dulu ya, gimana caranya kalian memaksimalkan settingan untuk Prism Live Studio. Lo masuk ke bagian yang sini ya, coba nyetingnya. Lo pilih yang bagian file dan setting. Oke. Nah, di sini ini akunnya, ini akun yang harus kalian login. Jadi kalau misalkan kalian login pakai akun ini, semua settingan-settingan kayak scene gitu kan, terus settingan-settingan yang udah kalian set itu otomatis bisa tersave di Google akun kalian begitu cuy ya. Nah di sini kan ada watermark. Nah di sini watermarknya asalnya enable, lo bisa di disable. Nah oke, kita disable, enable watermarknya yang paling pertama di sistem ternyata di enable. Oke, lalu apply. Lalu kita masuk ke bagian outputnya. Nah, resolution output scale-nya jelas, kita harus 1920 x 1080 ya cuy ya. Di pilihannya sama dengan tutorial YouTube gua yang kemarin. Lalu sama di sininya untuk downscale, line cross, sharpening scale 36 sampel, common faithfulnya di 60. Output mode-nya kita ada bisa dua pilihan, sample dan advance. Jelas kita harus lebih advance, jadi kita harus pakai yang settingan advance. Nah, encodernya pun juga di sini kita bisa menggunakan NVENC H264 New sama dengan settingan OBS. Oke, lalu di sini constant bitrate, rate controlnya,
Dan untuk kalian live streaming di YouTube, gue rekomendasi kalau misalnya internet kalian di atas 50 Mbps, kalian menggunakan 6000 kbps. Keyframe intervalnya lu bisa pasang 2. Presetnya, nah ini gue jelasin lagi untuk masalah preset ya cuy ya. Kalau lu pengen live streaming dan mengandalkan kualitas gambar, gue saranin kalian menggunakan 2 ini, quality dan maximal quality. Tapi kalau misalkan kalian yang ngerasa internetnya kurang, wah cukuplah performan aja, performan dan maksimal performa begitu. Di sini karena gua pengen menampilkan hasil gambar yang lebih bagus, gua pilih yang maksimal quality. Dan profilnya lu bisa pilih 2 antara main dan high. Kalau high ya jelas untuk kualitas gambar yang lebih oke lagi. Oke. Lalu visual tuningnya lu checklist dan maksimal viewernya gua ketik 2 gitu. Nah, untuk masalah recordingnya sama juga cuy. Atau bisa lo juga misalnya join begitu, lo pencet go live ya, dia akan otomatis record web streaming kalau lo checklist. Kalau enggak ya nggak usah gitu kan ya. File formatting sama. Lalu di sini automatic reconnectnya, kalau misalkan lo disconnect itu akan 10 second per 10 second untuk ininya. Lalu maksimum retrace-nya selama 20 kali. Ini ada recordingnya. Nah, untuk bagian yang masalah recordingnya, tipenya di sini standar. Recording formatnya biasa, lo harus setting ke P4 biar kualitas gambarnya lebih bagus. Di sininya lo bisa pilih yang NVNC lagi. Oke, di sininya untuk recording itu recommendednya di 10.000 minimal. Dan keyframe intervalnya lo ketik 2. Di sininya di maximal quality, lo profilnya di high ya, dan maksimal viewframe-nya di 2. Oke, ini untuk recording. Untuk masalah di audionya di default aja ya, di default aja biar nanti nggak jadi masalah dia. Oke. Lalu kita ke masalah visual. Nah, di sini base canvas resolution ya. Untuk canvas itu adalah yang ada di area sini. Di area sini lu gua set di 1920 x 1080. Outputnya pun nanti yang ditampilkan ke viewersnya 1920 x 1080 juga. Nah, di sininya di settingnya di DirectX 3D di 11. Color formatnya di NV12. Color space-nya di 709 dan color space-nya di full ya cuy ya. Seperti begini, langsung di apply. Kita pilih yang bagian source dan ini sama. Tidak usah di apa-apa, di hotkeys juga belum, nanti kita ke setting sini. Nah oke, kita akan coba untuk fitur yang ada di Prism Live Studio versi desktop ini. Yang paling gua pengen banget coba yaitu adalah di sini cuy ya, di video capture device atau di bagian kamera. Oke, bentar gua masih roaming. Nah ini, kita webcam dulu, kita coba webcam. Nah, oke, kita set oke di sini. Nah, oke ya. Di sini gua autofocusnya belum dimatiin, nggak apa-apa. Oke, kita cobain dulu ini di oke aja. Oke, ya sip. Nah, di bagian sini nih cuy, ini untuk yang bagian masalah nah ini beauty effect ya, beauty effect. Jadi di sininya webcam beauty effect-nya kita checklist. Oke, apakah ada perubahan? Kalau misalnya good gimana? Gimana ya? Emang gua mah udah cute gitu cuy, jadi nggak kelihatan gitu ya. Coba kita start. Oh kalau sharp dia gue jadi kurus gitu kan. Nah oke, itu penjelasan untuk beauty effect dari Prism Live Studio versi desktop ini. Jadi kalau misalkan lo pengen yang natural aja ya netral aja. Kalau misalkan lo mau pengen yang cute kayak anak kecil yang kayak gini bisa. Nah yang pengen kelihatan kurus bisa begini cuy ya. Oke, jadi nanti katanya sih di pihak developernya untuk versi yang update selanjutnya nih ya, di bulan depan gitu ataupun di minggu depan, ini akan lebih diimprovisasi lagi gitu. Jadi kayak misalkan ini kan lebih kurus lagi bisa, boleh lebih panjang lagi bisa, dagu lu gitu kan, terus pipi lu mau ditembemin, mau dikurusin juga bisa, terus telinga jadi aneh gini muka gua ya, mata lu mau digedein juga bisa begitu cuy ya. Ini nah seperti itu ya, bisa ya, kayak natural aja deh ya. Nah lalu di bagian-bagian sini nih yang paling menariknya, ini studio mode-nya juga lebih gampang. Di saat lo pengen ngedit di sini dan lo pengen langsung nge-transisi sebelah sini pun juga lebih oke. Lalu di sini ada live chat ya. Jadi misalkan nanti kalian live streaming multi platform yang kira-kiranya ngebingungin mau baca chatnya, semuanya bakalan terkumpul di sini ya, chat-chatnya di sini. Nah, lalu juga di sini ada alert. Oke, nah notice. Jadi bisa ada yang subscribe, ada yang follow gitu, ada yang ngasih donate. Semua notice-notisnya itu ada di sini. Nah, oke dari sini. Oke, sekarang kita bakal ngejelasin gimana caranya kalau misalnya kalian pengen multi live streaming ataupun ya pengen live streaming 1 atau 2 ya. Nah, di sini ada beberapa banyak pilihan ya, itu ada Twitch, YouTube, Never, VLive, Band, dan Custom RTMP. Jadi kalau misalnya kalian pengen live di YouTube, ya kalian harus set dulu di sini ya. Kalian login dulu akun YouTube kalian di sini. Nanti pas begitu kalian nanti nge-go live di sini cuy, nanti you must channel first. Jadi kalian harus mau nge-lap tek
tek di 5 sini itu bisa. Jadi kalian silahkan login dulu di akun YouTube-nya ini. Nah nanti kalau misalkan kalian nih kok Facebook nggak ada ataupun kalian pengen multi live yang nggak ada di pilihan sini, lo bisa di custom RTMP di sini cuy. Jadi di sini ada lagi pilihannya di Facebook. Nah nanti pilihan stream key-nya kan sudah ada tuh, stream key-nya kalian masukin, stream name-nya apa, ID-nya pun juga kalian masukin, password-nya masukin, lalu pilih save. Nanti pilihannya lo tinggal pilih klik YouTube di sini dan klik yang Facebook di sini. Begitu itu pokoknya gampang banget lah ya. Cara-cara kalian pengen nge-multi live ini pun juga oke banget. Nah juga lalu untuk hal-hal lainnya ya oke, yang di sini gua jelasin juga kalau misalkan kalian pengen menggunakan ini untuk kalian kerja kayak presentasi di Microsoft PowerPoint itu bisa banget. Nah contohnya Gi udah buka PowerPoint-nya di sini udah kelihatan ada PowerPoint. Kita plus dan kita pilih yang window ya, kita pilih yang kita klik PowerPoint. Oke. Nah, di sini kita langsung klik aja presentation di sini. Nah, ini kan presentationnya berbentuknya seperti begini. Ini biasanya sih kalau di OBS dia nggak support untuk si PowerPoint begini cuy ya. Nah, kalau misalkan kalian pengen langsung mulai ke slide presentasi, kalian kan pencet F5 tuh di PowerPoint-nya ya. Sip. Jangan pencet F5 di sininya. Nah, lo tinggal ganti aja di sini di PowerPoint-nya, pilih yang presentation slide show-nya. Jadi kalau misalkan kalian saat pengen slide show di sini di PowerPoint itu bisa gitu. Jadi ini si Prism Live Studio ini udah bisa kalian mau presentasi, mau misalnya kalian mau pakai untuk kerja work from home, sudah kebantu banget. Kalian perlu banget install si Prism Live Studio yang versi desktop ini cuy. Nah oke, mungkin sekian aja untuk tutorial kali ini, dimana kalau misalnya kalian ngerasa jenuh gitu pakai OBS, pakai Streamlabs OBS, atau lo pengen sesuatu yang beda, pengen multi live streaming secara gratis, lu wajib banget pakai Prism Live Studio ini. Dan mungkin di update kedepannya ini bakalan menjadi suatu aplikasi yang paling diidamkan karena akan banyak banget filter, terus sesuatu yang berbeda di saat kita live streaming. Jadi biar nggak begitu-begitu aja, ini pasti bakalan ada update di bulan berikutnya. So jadi mumpung masih gratis, kalian langsung download aja di link deskripsi di bawah ya cuy ya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa ya dan kesempatan pada waktunya hormati gurumu, saya temanmu, itulah Tanya 5. See you next video, bye.